di organisasi kan kita diajar soft skill, public speaking. Nah itu yang harus kita gunakan di dalam kelas, bukan malah organisasi menjadi beban ketika kita berada di kelas. Jadi buang mindsetnya yang mengatakan bahwa organisasi itu merusak perkuliahan, akan tetapi keduanya itu saling menguatkan, bukan dipertentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast LDMI. Tentunya bersama saya Melisa Desri Afiani yang akan menemani perbincangan pada kesempatan kali ini. Di tengah kesibukan kampus, rapat organisasi yang tidak ada habisnya, bahkan tugas kuliah yang numpuk, hingga deadline yang saling mengejar. Tentunya ada pertanyaan dalam hati kita, apakah aku bisa menyeimbangkan antara organisasi dan akademik? Apakah aku bisa aktif di organisasi, tapi akademik bisa tetap stabil gitu? Dan tentunya kita sebagai mahasiswa, kita bukan hanya soal IPK saja, akan tetapi bagaimana caranya kita membangun karakter, kepemimpinan, mental, dan tentunya sebagai amanah dakwah yang untuk sebagai penerus generasi umat begitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan mahasiswa tentunya ya, yaitu antara organisasi dan akademik, peran dakwah dalam menyeimbangkan keduanya. Nah, di sini saya tidak sendiri tentunya. Saya sudah bersama narasumber yang luar biasa kita tentunya ya. Ada Kak Istiazah Martiana SPD sebagai wisudawan terbaik Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2025, dan juga beliau aktif di organisasi yang merupakan alumni LDMI Al-Fajar juga. Nah, mungkin kita langsung saja ya pemirsa podcast LDMI, langsung saja. Apa kabar Kak Istiazah? Oke, alhamdulillah baik. Senang sekali diajak nongkrong Syar'i namanya ya di LDMI di step sama Melisa. Oke. Nah, Kak kalau boleh tahu nih, apa aja kesibukan pada kesempatan ini? Antara kesibukan atau sesibuk ya. Oke, kesibukan kakak sekarang, kebetulan sekarang kakak lagi melanjutkan di S2 di Pasca Sarjana UIN Mataram. Dan juga kakak sedang juga mengamalkan ilmu ya, karena jurusan pendidikan, ikhlas beramal. Kakak juga menjadi seorang guru sekarang di Pondok Pesantren Al-Ma'rif di Karangbaru. Masya Allah. Oke Kak, karena kakak ini kan alumni LDMI juga kan. Nah, pertanyaan saya nih, apakah kakak kangen nggak masa-masa yang kemarin kakak itu? Kangen banget. Masya Allah. Soalnya kan LDMI kalau menurut kakak itu bukan hanya sekedar wadah dakwah. Nggak hanya kangen dakwahnya, ada kegiatan QA, kita secara langsung berdakwah dengan ngomong, akan tetapi kakak kangen itu suasana atmosfer dakwahnya yang tidak hanya dakwah berceramah, akan tetapi sama-sama bertumbuh. Karena di LDMI kita sama-sama bertumbuh, menyeimbangkan antara amanah organisasi, akademik, dan tentunya diri sendiri. Oke. Tentunya Kak, kalau kita mau masuk organisasi itu kan pasti ada alasan kita kan untuk masuk. Nah, untuk itu apa alasan kakak mau masuk di organisasi LDMI? Oke, alasan kakak masuk organisasi LDMI dulu, memang sebelum-belumnya juga, sebelum menjadi mahasiswa, kakak kayak senang di dalam dunia dakwah, sering ikut lomba pidato, segala macam. Jadi kakak mau membalancekan, artinya kakak mau melanjutkan, ini saya butuh apa gitu, kuliah, apakah saya hanya sekedar kuliah duduk di dalam kelas, atau saya ingin berperan juga, karena kita di dalam kelas dengan kita di luar kelas, artinya berorganisasi itu beda jauh ya. Kalau di dalam kelas kita mendapatkan teori, akan tetapi kita butuh praktik langsungnya, dan saya memilih LDMI itu tempat mempraktikkan apa yang saya dapat di kelas. Kebetulan jurusan kakak juga linier, bisa kita katakan linier dengan lembaga dakwah begitu. Jadi itu alasan kakak. Oke, berarti kakak Isti ini udah dari dulu ya begitu ya Kak, senang sama yang namanya public speaking atau pidato. Berarti emang dari dulu ya kakak sering ikut lomba begitu ya? Oh, Masya Allah. Dari waktu umur TK atau TK itu udah ikut, walaupun tingkat desa gitu. Ya. Terus nih Kak, ada nggak biasanya
di perkuliahan itu kan kakak masuk kelas nih. Nah, ada nggak dosen yang mempertanyakan kenapa kakak bisa masuk organisasi? Ada nggak kayak pertempuran antara organisasi sama memanage waktu perkuliahan gitu? Oh. Di sini kita membahas dua hal yang berbeda. Yang pertama, kalau soal dosen, alhamdulillah tidak, karena malah itu yang menjadi masalah ketika dosen bertanya. Ketika dosen bertanya apakah kenapa tuh kita tidak mengerjakan tugas karena kesibukan organisasi, itu yang menjadi masalah. Akan tetapi di sini mungkin lebih ke orang tua ya, ke orang tua kan orang tua tahunya kita kuliah itu menyelesaikan tanggung jawab. Itu takutnya nanti kan kuliahnya terganggu, ngapain masuk organisasi gitu. Tapi saya jawab beliau, ketika kita masuk organisasi belum tentu, artinya jangan sampai kita meninggalkan amanah tanggung jawab kita yang lebih penting dari awal, itu menyelesaikan studi. Tetapi kedua hal ini tidak harus dipertentangkan, akan tetapi bisa disatukan begitu. Soal manajemen waktu, di sini kakak di tim yang tidak setuju ya tentang manage waktu. Kakak lebih ke mengatur niat, prioritas dan fokus gitu. Jadi waktu itu tetap 24 jam, mau diatur sebagaimanapun tetap dia 24 jam. Tapi kita bisa mengatur prioritas kita, fokus kita. Ketika kita sedang kuliah di dalam kelas, teman-teman, kita fokuskan. Jangan sampai raga kita di dalam kelas, hati kita di organisasi. Jangan sampai kebalik. Ketika kita berorganisasi, tapi yang kita pikirkan nilai dari dosen. Nah, itu jangan kita sok multitasking. Lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas dari kegiatan kita. Tapi ketika kita misalnya sekarang sedang rapat, jangan sampai pikiran kita di kelas. Ketika kita sedang berhadapan sama dosen, jangan sampai pikiran kita malah di organisasi begitu. Lebih memanage prioritas dan fokus. Oke. Nah, karena kakak Is ini tadi menyinggung tentang amanah ya, sahabat podcast. Jadinya saya sendiri nih penasaran, dari organisasi yang kemarin nih kak, kalau saya boleh tahu nih, amanah apa yang kakak ada di sana? Oh iya, untuk amanah ya. Kakak mulai di LDMI itu maksudnya awalnya mau masuk semester 1 2021, akan tetapi kakak di Mahat, kebetulan di Mahat itu kita dibatasi untuk organisasi, jadinya kakak memutuskan daripada nanti hanya aktif sekedar nama, kakak memutuskan untuk masuk LDMI itu di 2023. Kebetulan di sana KIA angkatan 22 kakak. Terus di sana mulai aktif menjadi anggota, dan kakak biasanya kalau di kepanitiaan segala macam itu, karena sebelum menjadi pengurus kan, kakak sering di acara, di koordinasi acara begitu. Kemudian setelah beberapa tahun menjadi anggota, kemudian kakak diberi amanah, ya amanah itu menjadi sekretaris umum, sekretaris AM kalau dia begitu. Dan pengalaman menjadi sekretaris cukup dramatis, akan tetapi itu kembali lagi menjadi pengalaman yang sangat mengesankan dan menyenangkan, tentunya memberi pelajaran sampai sekarang tentang bagaimana kita memanage diri kita, tentang bagaimana kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya tentang kita, kan, tetapi juga tentang orang lain. Kita dilatih kesabaran, kesetiaannya, ketika misalnya evaluasi, nangis-nangisan, dan banyak sekali tentunya hal yang sangat menarik yang berkesan sampai saat ini. Dan kalau kita ketahui ya, kalau kita sebagai sekretaris umum itu tentunya adalah amanah yang paling besar ya. Betul. Nah, karena Kak Isti ini lulusannya 3,5 3 tahun 5 bulan 3 tahun 5 bulan ya. Betul. Nah, tentunya ini merupakan hal yang tidak mudah ya, pemirsa podcast, pendengar podcast LDMI. Nah, ada nggak Kak tips begitu ya supaya kita bisa mengatur gitu, gimana caranya kita mengatur kalau kita mau selesai inskripsi dalam waktu segini, terus dalam organisasinya juga kita nggak merusak ranah organisasi, nggak merusak ranah perkuliahan gitu. Bisa nggak Kak kasih tipsnya? Oke. Tipsnya cukup singkat ya. Tipsnya itu yang pertama, jika kita ingin, misalnya kalau di organisasi LDMI kita ingin menyimbangkan antara akademik dan organisasi itu, yang pertama itu satukan niat ya di antara keduanya, di antara akademik dan organisasi terus punya niat yang sama. Soalnya orang yang kejar-kejaran dengan waktu, yang merasa kok ini saya sibuk ya, saya nggak bisa di organisasi, saya nggak bisa di akademik sekali organisasi, itu orang yang tidak punya arah.
Nah, di LDMI dan akademik dan kakak pribadi itu menyatukan niatnya untuk kuliah dan organisasi itu kembali lagi itu untuk dakwah. Karena ketika kita memperjuangkan kalau dari segi perspektif agamanya ya, kalau kita sudah memperjuangkan agama Allah, apa sih yang gak Allah mudahkan buat kita? Kalau Allah sudah berkata, manusianya bisa apa gitu. Jadi untuk ketika adik-adik misalnya sama seperti itu mengatur prioritas tadi ya. Jangan sampai ya ada kalanya waktunya kita untuk ngebut, ada kalanya kita untuk ngerem gitu ya. Ketika misalnya kita punya tugas yang banyak, kebetulan organisasi lagi berkegiatan yang sangat full. Jadi di sana kita harus sadar diri ya, tahu diri, udah punya kegiatan banyak, udah memilih karena ini pilihan kita sendiri, berarti kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi kita sudah ketika tugas banyak, tentunya di sini kita bisa membedakan yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, jangan sampai juga kita lupa sama kapasitas diri kita, sampai-sampai nggak istirahat segala macam. Karena kalau kita mengkaji lebih dalam, istirahat itu juga termasuk dakwah. Artinya kita berdakwah itu harus sehat, jadi harus memikirkan selain tugas kuliah yang harus deadline dan organisasi yang berkegiatan full, jangan pernah untuk malu untuk berkata enggak ya, ketika memang keadaannya memang saya butuh untuk tenang sebentar untuk mencarger untuk mencarger supaya tujuan kita itu terrealisasi. Kalau dari pengalaman kakak, karena kakak dulu belum kurikulum merdeka, jadi kita bisa, kalau dulu adik-adik teman-teman podcast LDMI dulu, kalau dulu itu kita bisa mengambil perkuliahan semester atas itu di semester bawah. Jadi kakak memaksimalkan SKS kakak di semester bawah. Karena untuk mempermudah di semester akhirnya, jadi kita lebih plong gitu. Jadi lebih ada kesempatan untuk berorganisasi, itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu overthinking. Banyak mahasiswa yang terlalu overthinking. Jadi jalani aja apa yang sekarang. Misalnya kalau masih semester 1, udah jalanin kesana kemari sama teman-temannya dulu, tugasnya dikerjakan, terus jangan sampai memikirkan skripsi di semester 1 ya, karena skripsi yang bagus itu yang dikerjakan bukan dipikirkan. Jadi terus kemudian selanjutnya ketika belajar di dalam kelas, ketika kita memang sudah punya tujuan, saya ingin unggul di akademisi dan organisasi, di sana kita harus mengambil peran lebih. Artinya kita harus mengikhlaskan waktu bermain-main kita itu untuk hal-hal yang penting gitu. Kalau teman-teman kelas ada ngajak nongkrong, tapi sekarang saya ada kegiatan organisasi, berarti kita harus pikirkan prioritas kita yang pertama itu apa. Yang selanjutnya kita juga harus bisa membangun komunikasi networking bersama dengan dosen, karena itu sangat perlu mau tidak mau ya. Karena kalau tujuan dari kuliah itu kan nilai, mungkinnya setelahnya nilai. Jadi itu sebisa mungkin kita harus bukan yang menjalin caper gitu ya, tapi kita membangun emosi sosial kita sama dosen. Ya. Kalau di kelas misalnya, kalau memang kita ingin menunjukkan bahwa organisasi itu tidak menghalang perkuliahan, kita harus tunjukkan apa yang kita dapatkan di organisasi itu di dalam kelas gitu. Oh ternyata begini, sehingga nanti organisasi itu yang malah membuat kita itu bisa menghadapi apa permasalahan yang ada di kelas. Artinya kita di organisasi kan kita diajar soft skill, public speaking. Nah itu yang harus kita gunakan di dalam kelas, bukan malah organisasi menjadi beban ketika kita berada di kelas. Begitu. Ini sih Kak, banyak mahasiswa ya yang berpikiran gitu kalau kita mau masuk organisasi nanti ranah perkuliahannya akan rusak begitu. Gimana sih prinsip dari kakak sendiri gitu? Oke. Prinsip dari kakak sendiri, ya sangat banyak, apalagi ketika mahasiswa baru mahasiswa baru kayak saya harus kuliah. Tapi nyatanya banyak yang terlalu fokus ke kuliahnya, ujung-ujungnya nanti karena kalau di dalam kelas kita hanya dididik tentang teori. Benar banget. Kita tidak dididik tentang bagaimana cara kita bersosial, bagaimana kita harus berdamai dengan orang lain dan diri kita sendiri. Itu ketika organisasi itu yang kita pelajari. Jadi kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan sosial. Dan kecerdasan intelektual bisa kita dapatkan di ruang perkuliahan, akan tetapi kecerdasan sosial dan emosional itu harus kita pelajari di organisasi. Makanya kalau prinsip kakak itu gas, asal gas saja dulu gitu. Jangan
Dan kakak itu jangan overthinking, itu salah satunya. Karena kita biasa memikirkan sesuatu yang belum terjadi, Iya, itu seolah-olah terjadi dalam Iya. hidup kita. Nanti takutnya saya nggak lulus kuliah, saya kuliahnya berapa semester, 14 semester. Nah itu mindset, karena manusia itu, tindakan manusia itu lahir dari mindsetnya. Jadi apa yang kita pikirkan itu bisa jadi itu menjadi takdir kita. Iya. Seperti sesuai dengan prasangka kita kepada Allah, begitu ya. Jadi itu yang pertama itu ubah mindsetnya dulu, oke? Jangan takut untuk untuk memilih sesuatu yang lebih menantang gitu, karena cenderung kebanyakan berada di zona nyaman. Iya, Artinya saya hanya ingin berkuliah, saya hanya ingin mengerjakan tugas gitu. Akhirnya yang didapatkan itu saja gitu. benar. Tapi kita harus, ketika ada kesempatan, apalagi dunia perkuliahan S1, kita hanya mendapatkan itu di S1, di S2 pengalaman kakak kurang lebih 4 bulan jadi mahasiswa S2 itu nggak ada yang organisasi-organisasi. Jadi itu perlunya untuk adik-adik maba ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu. Organisasi itu sangat perlu. Kakak bisa di sini karena kakak berorganisasi. Siapa yang akan kenal kakak kalau, siapa yang akan mengundang ke LDMI kalau kakak nggak berproses di LDMI, begitupun di organisasi yang lain. Jadi buang mindsetnya yang mengatakan bahwa organisasi itu merusak perkuliahan, akan tetapi keduanya itu saling menguatkan, bukan dipertentangkan. Oke, Masya Allah. Terus nih Kak, kakak kan masuk organisasi LDM ini. Nah itu kan juga sesuai dengan apa yang kakak mau sebelumnya, kayak mengembangkan potensi kakak gitu dari dulu gitu. Nah terus pertanyaan saya nih Kak juga, seberpengaruh apa sih kakak setelah masuk organisasi itu dalam kehidupan kakak sehingga kakak bisa dikenal banyak orang begitu Kak? Oke, kalau kita lihat seberpengaruh ya biasanya dipakai penelitian kuanti ya. Berpengaruh, tapi sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali ya. Dulu awalnya kakak kira juga waktu maba kan, kita sebagai maba itu wah, kakak itu benar-benar ngerjain tugas. Ngerjain tugas itu kayak kita belum tahu dunia kampus itu seperti apa. Ngelihat kita, misal kita disuruh untuk masuk kelas, telat 5 menit aja itu kita kira kita udah nggak bisa wisuda gitu loh, saking takutnya ya. Tapi setelah beberapa lama terus bertemu dengan orang-orang yang organisasi, ternyata kita temukan jawabannya di sana. Makanya kan kita sering untuk meyakinkan adik-adik mahasiswa baru, oh itu karena mindset kita di awal dari maba itu sangat kedoktrin. Iya benar. Wisuda, nanti takut nggak wisuda itu. Jadi sangat berpengaruh sekali, apalagi untuk berubah mindset kakak itu. Ternyata berjuang di dalam organisasi, apalagi di LDMI, berjuang di dalam dakwah itu bukan menjadi penghalang untuk lebih melangkah meraih tujuan gitu, tujuan kita kuliah itu. Akan tetapi di sana kita, kalau bahasa Gen Z-nya itu kan sekarang lagi marak-maraknya itu kesehatan mental ya. Kita nggak bisa itu kalau nggak ada untuk teman untuk cerita, apalagi di akademi kan wadah untuk bercerita, kita sering ketemu, apalagi jadi itu nggak bisa kita dapatkan dari yang kelas, tugas itu semakin stres kita juga butuh healing syar'i. Nah di LDM ini kan kalau menurut kakak itu tempat healing syar'i untuk untuk menjadi batu loncatan ketika kembali ke kelas lagi begitu. Artinya kakak nge-charger semangat untuk kuliah itu lewat LDMI, karena bertemu dengan orang-orang yang saling mengingatkan, oh begini pasti tenang. Jawabannya itu pasti tenang, ini hanya dunia. Ini hanya dunia, tenang, ada Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Selalu melibatkan Allah. Iya, selalu melibatkan Allah, itu yang kita butuhkan. Sebenarnya ketika semua dikembalikan kepada Allah, maka tidak ada balasan selain tenang. Jadi itu kita butuh circle-circle yang seperti itu, karena jarang sekali nanti kalau kita ketemu teman kita kelas lagi yang dibahas tugas. Bukannya semakin memperbaiki kondisi kita, masa semakin memperburuk suasana hati. Jadi LDMI ketemu teman-teman, bahas Masya Allah, tabarakallah, tentang Allah. Jadi itu yang menjadi terkait dengan peran dakwah ini ya. Ada nggak Kak tips, kalau bisa dibilang nih, kalau di istilah Gen Z-nya itu jalur langit. Nah Kak, pastinya kan ada di setiap langkahnya pasti Kak Izzy selalu melibatkan Allah gitu kan. Iya, nah, saya pengen tahu deh Kak, jalur langit yang kakak ini
tempuh gitu sehingga kakak bisa ada di sini? Masya Allah, jalur langit. Jalur darat sudah macet. Oke, untuk jalur langit ya, Masya Allah, ini kata-kata Gen Z, jalur langit itu tentunya kita tidak bisa memisahkan antara usaha, ikhtiar, doa ya, doa dan ikhtiar. Jadi ketika kita ingin berusaha untuk mencapai segala sesuatu, kita harus ingat, kita ini hanya makhluk yang diciptakan, kita hanya bisa berencana. Yang menentukan hanya Allah Ta'ala begitu. Jadi ketika kita ingin mencapai satu tujuan, artinya kita harus melibatkan Allah. Melibatkan Allah di sini tidak hanya ketika Bismillah ya Allah begitu ya. Akan tetapi di sini kita harus berjalan sesuai ketentuannya Allah. Iya. Misal ketika proses pendidikan, salah satu juga ya, kalau ada teman-teman podcast LDM yang sekontak sama Kak Isti suka mendakwakan tentang wala taqrabu zina. Artinya itu sangat penting tentang pacaran begitu, pacaran yang entah syar'i ataupun apalagi yang tidak syar'i. Nggak ada pacaran syar'i sebenarnya, tapi itu istilah-istilah yang dibuat. Jadi kita harus misalnya kuliah itu harus kita sesuai dengan aturannya Allah. Ketika Allah larang ini maka kita tinggalkan, ketika Allah suruh ini maka kita kerjakan begitu. Itu insya Allah, percaya tidak percaya teman-teman podcast LDMI, itu akan berdampak di kemudian nanti. Jangan pernah nggak yakin sama apa yang Allah janjikan gitu. Ketika misalnya sekarang saya berproses, pastilah ada godaan, entah itu datang dari percintaan, apalagi kan itu untuk Gen Z cinta ya, kita sudah kalau tak zina, kita tiba-tiba didatangkan ujian. Nah, di sana kita diuji sama Allah. Ketika kita mendapatkan ujian itu, kita bisa memilih mau bahagia sementara atau tunggu hambaku nanti bahagianya belakangan. Jadi kita itu harus punya prinsip yakin di sana ya. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, yakinlah nanti di kemudian hari Allah akan membalasnya dengan balasan yang tidak kita sangka-sangka. Jadi jalur langit itu, cara kita itu yakini Allah, yakin terhadap apa yang Allah janjikan begitu. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Saya jadi kayak ternyata gini ya, Kakak Isti bisa menghadapi dari awal semester 1 sampai sekarang dan bisa lanjutkan studinya lagi ke pasca sarjana gitu. Nah Kak, untuk pasca sarjana ini tuh Kak, gimana perasaan Kakak? Apa perbedaan antara S1 kemarin sama S2 yang Kakak jalani sekarang? Perbedaan S1 dan S2 ya. Oke, kalau di S1 kalau boleh cerita sedikit dulu, kakak itu mulainya itu penuh dengan apa ya, banyak banget kesana kemari ya. Pertawalnya kakak setahun di Mahat Al-Jamiah UIN Mataram. Sana kita belajar banyak banget ya, walaupun tidak berorganisasi. Kemudian di tahun kedua perkuliahan kakak ngekos, tentunya punya banyak waktu untuk berorganisasi. Terus untuk S1-nya itu, S1 ini untuk adik-adik ya, jangan sampai dibuang kesempatannya itu. S1 itu tempat berproses. S1 itu tempat berproses. Jadi manfaatkan waktu ketika S1 itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Jangan terlalu banyak baperan, lebih banyak berperan. Jangan terlalu banyak protes, tapi banyaklah berproses begitu ya. Jadi satu yang menjadi apa ya, yang menjadi tantangan kita, mungkin semua kita, mungkin itu yang pertama, males. Bener banget Kak. Males ya, dan sok sibuk. Ya, kita Gen Z sekarang itu kayak sok sibuk, mager, terus kayak nggak tahu apa yang disibukkan. Iya bener. Sibuknya itu akhirnya ketika kita merasa sok sibuk, itu kita malah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nggak kerasa waktu itu cuma dipakai untuk scroll TikTok segala macam. Iya, lebih baik daripada sibuk itu kita benar-benar sibuk, artinya kita punya apa ya, list untuk kita laksanakan setiap harinya, itu sangat perlu. Tapi yang pertama kalau saran kakak itu, sebelum kita buat list itu kerjakan dulu ya, masih jalur langit yang tadi, kerjakan dulu apa yang Allah mau. Misalnya ketika kita membuat suatu list bahwa hari ini akan begini, tapi jangan sampai apa yang kita list itu malah melalaikan kita terhadap apa yang Allah perintahkan. Misalnya sholat tepat waktu, kalau bisa yang fardu sudah dikerjakan, yang sunnah juga gitu.
itu juga sangat berdampak sekali ya di kemudian hari tirakatnya itu. Nah, untuk di S1 kita banyak berproses, banyak jalin networking, baik itu sama karena pengalaman kakak setelah lulus S1 itu, kalau kita nggak punya networking itu ujung-ujungnya terbahan. Hari Sabtu wisuda, Seninnya nganggur. Jangan sampai ya. Jadi itu bangun networking dari S1, cari orang-orang ya, bukan kita salah niat, tapi bukan salah niat, tapi perbaiki niatnya begini, tetap Allah Ta'ala begitu. Itu sangat perlu sekali. Jadi sekarang banyak teman-teman kakak yang belum bekerja begitu, karena mungkin salah satu penyebabnya itu karena di S1 itu jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi itu yang pertama yang di S1 itu, tolong ya adik-adik teman-teman podcast LDMI, jalin networking sama orang lain gitu. Benar. Untuk kedepannya gitu. Yang kalau di S2 ya, karena baru bulannya di S2 itu kita lebih di sana kita tidak kuliahnya cuma 2 hari, Senin Selasa. Jadi karena sudah banyak yang sibuk juga, jadi yang lebih ditekankan di sini kita sudah tidak berorganisasi lagi ya, kecuali organisasi-organisasi yang eksternal di luar UIN Mataram. Jadi di sini kita lebih fokus untuk penelitian gitu, penelitian lebih ke menulis, lebih ke menjadi pendiam lah untuk menulis. Pendiam lah. Ini kalau dia satu itu kita harus ekstrovert ya, kesana kemari aja, jangan tidur terus. Kalau di S2 itu lebih banyak diam, tapi diamnya itu sambil menulis begitu. Berarti kalau S2 ini tuh Kak, karyanya yang harus diperbanyak ya, bukan gimana caranya kita kesana kemari nggak kayak S1 begitu. Iya, seperti kata dosen kakak itu, kalau di S1 itu yang dilihat itu kemampuan mahasiswa untuk berargumen. Artinya kan kalau di S1 itu kita selalu dicatat nih, siapa yang bertanya dapat nilai. Di S2 itu sudah tidak, karena yang ditekankan itu output ya, outputnya itu percuma kita banyak ngomong kalau nggak ada karya gitu. Jadi itu gitu. Jadi gunakan kesempatan S1 itu untuk berargumen. Benar banget. Nah Kak, kalau diibaratkan nih organisasi LDM ini sebagai rumah, kakak paling mana ya, kakak paling merindukan suasana yang bagian mana Kak? Kalau diibaratkan LDMI ini sebagai rumah, kakak paling itu LDMI kayak teras ya, kayak teras itu tempat kita, apalagi kalau ada angin sepoi-sepoi sambil kita ngopi, gorengan seadanya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya itu apa ya, menghasilkan sesuatu yang sangat baik gitu. Misal kita cuma bercanda-canda, diskusi-diskusi, ujung-ujungnya itu menghasilkan gitu loh. Misalnya kalau apalagi kalau sama senior-senior kita ya, ujung-ujungnya itu pasti ada loker. Jadi gitu. Jadi saya mengibaratkan FDMI seperti teras ya, kayak tempat kita diskusi-diskusi begitu. Ya Kak, kalau menurut kakak nih, perlu nggak sih ilmu akhirat sama ilmu dunia itu seimbang, atau kita perlu tingkatin lagi ilmu akhiratnya atau ilmu dunianya, atau kakak lebih milih balance begitu antara ilmu dunia sama ilmu akhirat? Oke. Antara ilmu dunia sama ilmu akhirat. Pastinya semua orang mungkin pengen balance ya, tapi secara tidak sadar ada orang yang lebih ke dunia, ada orang yang ke akhirat. Senang banget ya ke akhirat. Oke, di sini. Nah, makanya itu kalau nanti ditanya LDM, satu kata untuk LDM itu, kakak mengibaratkan LDM itu sebagai penyeimbang. Penyeimbang antara pikir dan zikir, antara organisasi dan akademik, antara dunia dan akhirat. Karena kalau kita mengacu ke teori barat itu, kecerdasan itu tidak hanya sekedar angka dan bahasa, tetapi kecerdasan itu juga kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang tumbuh lewat organisasi. Jadi organisasi itu menjadi laboratorium sosial untuk kita mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di ruang akademik. Tapi ada tapinya ini. Semua itu bisa bermakna, artinya kegiatan akademik kita bermakna, organisasi kita itu bermakna itu kalau ada arahnya. Dan arahnya itu datang dari dakwah. Masya Allah.
Berarti dakwah ini sangat berperan penting ya dalam kehidupan. Sangat. Oke Kak. Terus nih Kak, dari tadi nih kita membahas gimana caranya dan tips-tipsnya. Nah, saya belum menanyakan nih hambatan atau struggle yang Kakak Isti alami dari yang kemarin-kemarin sampai Kakak itu pernah kayak faktor penghambat mungkin dari Kakak bisa langsung di sini gitu sebagai wisudawan terbaik gitu Kak. Oke. Untuk pastinya ya, kalau ada ada pasti faktor penghambat ya, faktor penghambat artinya kondisi di mana kita kayak merasa aduh gimana ini ya Allah gitu. Benar. Ini arahnya kemana gitu ya, tentunya pasti ada ya. Yang pertama itu pastinya kalau kita udah memilih pilihan organisasi dan akademik itu faktor waktu tadi mengatur fokus itu sangat sangat membutuhkan kemampuan yang agak besar untuk menyeimbangkan keduanya. Dia kita harus mengikhlaskan waktu istirahat yang panjang menjadi lebih sedikit gitu. Terus kemudian juga kita harus apalagi kan Isti tidak hanya di LDMI ya. Nah itu sulitnya itu ketika kita masuk beberapa organisasi itu bukan antara organisasi dan perkuliahannya. Kalau satu organisasi apalagi kita fokus di sana itu bisa saja sebenarnya, tapi ini kalau ada organisasi lain itu apalagi kita mempunyai amanah yang sama besarnya itu sangat sulit sekali ketika kita mengatur fokus kita ya. Terus juga kendalanya itu mungkin dari diri sendiri ya. Pasti kita sebagai manusia juga ada kadangnya kita itu capek gitu ya. Ada kadangnya itu kita capek ya Allah, apalagi kalau dikejar-kejar acara besok ini belum jadi, itu belum jadi. Teman-teman pada ngilang nggak tahu kemana dan datang hanya hari H. Itu pengalamannya itu ya Allah. Tapi tetap kita kembali ke pasal satu. Kalau niatnya lillah, insya Allah Allah akan permudah itu sih. Oke Kak, itu tadi ya teman-teman podcast LDMI bagaimana tips dan struggle yang dialami Kak Isti sehingga Kak Isti itu bisa menjadi wisudawan terbaik Universitas Islam Negeri Mataram, dan tentunya juga Kak Isti ini merupakan alumni LDMI Al-Fajr Mataram yang merupakan juga diamanahi kemarin sebagai sekretaris umum, dan tentunya hal itu bukanlah hal yang bisa dijalankan secara begitu saja ya. Tentunya ada hal yang harus kita perjuangkan, begitu ada lelah, mungkin ada waktu yang perlu kita korbankan di setiap perjalanannya. Dan mungkin nih Kak, kalau sebelum kita tutup nih podcast LDM ini, ada nggak kata-kata untuk pemirsa podcast LDMI? Oke. Untuk pemirsa podcast LDMI, yang pertama, dakwah itu tidak hanya aktivitas, akan tetapi itu identitas. Terus dakwah itu merupakan penyeimbang antara pikir, zikir, organisasi, akademik, dunia, dan akhirat. Karena dakwah sejati bukan tentang siapa yang paling aktif, akan tetapi siapa yang paling tulus. Ya, jangan karena pengalaman kakak, walau mungkin di awal-awal aktif gitu ya, tapi ketika seiring berjalannya waktu ada ini, akhirnya menghilang. Karena di dakwah yang paling berat itu, makanya dakwah artinya dakwah di organisasi LDM ini lebih berat daripada ketika kita kuliah, tanggung jawab kuliah ya. Kalau kuliah mungkin kita punya target itu nilai lulus wisuda, tetapi dakwah ini targetnya itu sampai kita ke kubur, kita ke yang lahat. Kita sampai ke kubur. Jadi yang diperlukan di sana itu istiqomah begitu. Jadi untuk teman-teman podcast LDMI, jika kita sedang merasa dunia tidak berpihak kepada kita, bukan malah kita menghindar dari dunia, akan tetapi kita mencari jalan keluar. Dan bisa saja teman-teman LDMI ataupun yang tidak bisa menemukan jawaban itu di lewat dakwah gitu. Ya itu tadi ya pemirsa teman-teman podcast LDMI, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber yang luar biasa kita, tentunya Kak Isti, menjadi motivasi kita untuk terus berjuang dan tentunya selalu melibatkan Allah di setiap langkahnya. Dan yang perlu teman-teman podcast LDMI ketahui bahwasanya dakwah ini merupakan hal yang bisa menyeimbangi antara organisasi dan perkuliahan atau akademik gitu ya.
Mungkin hanya ini, saya Melisa Desrafiani sebagai host pada podcast LDMI kali ini, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.